Halo semuanya dan selamat datang di segmen Cartoon Cases atau Kasus Kartun. Nah, jadi pada episode sebelumnya dari segmen ini, gue sudah sempat membahas mengenai bagaimana studio Pixar yang dulunya hampir bangkrut dikarenakan karakter yang mereka ciptakan. Buat kalian yang sudah menonton video tersebut, pastinya ada beberapa dari kalian yang menganggap kalau salah satu sosok yang bertanggung jawab atas kejadian itu adalah Jeffrey Katzenberg yang merupakan salah satu pemimpin Disney pada saat itu. Nah, meskipun pada video tersebut kita seperti melihat kalau beliau ini tidak begitu kompeten dalam memimpin suatu proyek animasi, tapi nyatanya beliau ini sebenarnya adalah salah satu sosok yang berhasil menyelamatkan studio Disney yang pada saat itu sedang mengalami krisis. Walaupun memiliki jasa yang sangat besar, tapi sayangnya dia malah diabaikan oleh studio yang ia selamatkan dan akhirnya ia pun menciptakan studio animasinya sendiri dan menjadi pesaing utama dari studio Disney. Nah, bagaimanakah kisah ini bisa terjadi? Well, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi semua ini bermula pada tahun 1980-an, di mana pada era tersebut Disney sedang memasuki periode terburuk di sepanjang mereka berdiri. Di era ini, Disney mengalami masalah besar dalam bidang finansial yang disebabkan oleh mayoritas proyek animasi yang mereka buat itu tidak mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Meskipun mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan lisensi, merchandise, dan juga dibangunnya taman hiburan Disneyland, tetapi hal ini tidak mampu untuk menutupi kerugian besar yang disebabkan oleh kegagalan film-film buatan mereka. Film-film yang rilis pada tahun 70-an hingga tahun 80-an tidak mampu untuk mengulang kesuksesan yang didapatkan oleh film klasik buatan mereka, yaitu Snow White. Beberapa film ini memang tidak bisa dikatakan sangat buruk, tapi kalau kita membandingkannya dengan film-film tersukses mereka, jelas film-film ini sangat jauh di bawah, mau itu dari segi penerimaan kritikus dan juga penonton ataupun dari segi finansial. Tentu apabila kita membicarakan satu film yang paling terkenal di era ini, pastinya banyak orang bakal tertuju kepada satu film, yaitu The Black Cauldron, yang merupakan salah satu film tergagalnya Disney sepanjang masa. Nah, dengan semua ini, Disney akhirnya mulai memasuki masa-masa terpuruk mereka dan kini mereka siap untuk mengalami kebangkrutan serta pihak-pihak investornya Disney siap untuk mengambil alih perusahaan tersebut untuk dipecah menjadi unit-unit bisnis yang lebih kecil. Nah, untungnya sebelum itu semua terjadi, Disney sempat menunjuk beberapa orang yang nantinya bakal menjadi penyelamat dan sekaligus membuat mereka menjadi salah satu perusahaan terbesar di bidang animasi dan juga entertainment pada saat itu. Nah, dengan keadaan yang sudah sangat genting, orang nomor satu di perusahaan tersebut, yaitu Roy E. Disney yang merupakan keponakan dari Walt Disney, akhirnya menunjuk dua sosok yang akan membantunya dalam membangkitkan perusahaan keluarganya. Dua sosok tersebut adalah sahabatnya sendiri, yaitu Frank Wells, dan juga mantan karyawan dari perusahaan Paramount Picture, yaitu Michael Eisner. Alasan dari ditunjuknya Michael Eisner adalah karena ia memiliki track record yang sangat bagus selama bekerja di Paramount Picture serta ia memiliki filosofi kerja yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh Disney, yaitu single and double. Singkatnya, ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh Eisner di mana alih-alih mereka menggunakan para aktor dan sutradara yang sudah sangat terkenal dan bisa memakan biaya produksi yang sangat mahal, mereka justru lebih memilih untuk mencari aktor yang tidak begitu terkenal namun memiliki sebuah potensial yang sangat besar serta membangun sebuah ide yang sangat menarik bagi para penonton. Lewat strategi ini, ia akhirnya mampu menjadi salah satu petinggi di perusahaan Paramount Picture dan sekaligus menarik perhatian para petinggi Disney pada saat itu. Setelah melakukan perundingan dengan kedua perusahaan, ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari Paramount dan menerima tawaran dari Disney. Dengan track record yang sudah sangat bagus di perusahaan sebelumnya, ia pun langsung ditempatkan sebagai CEO dari perusahaan Disney yang mana sebelumnya posisi tersebut seharusnya ditempatkan oleh Frank Wells, namun dikarenakan ia melihat bahwa Eisner ini merupakan sosok yang jauh lebih hebat, Wells akhirnya meminta Roy untuk membiarkan Eisner menjadi orang nomor satu di perusahaan mereka. Setelah keduanya ditetapkan sebagai pemimpin baru dari Disney, mereka pun segera melakukan banyak manuver untuk bisa menyelamatkan perusahaan tersebut dengan Frank Wells yang berfokus pada aspek keuangan, sementara Eisner berfokus pada aspek entertainment. Salah satu gebrakan yang sangat kontroversial dari keduanya adalah mereka ingin mematikan sektor animasi. Mereka menganggap bahwa sektor ini terlalu memakan banyak biaya dan sekaligus menjadi salah satu alasan utama kenapa Disney mengalami masalah keuangan pada saat itu. Nah, untungnya rencana tersebut tidak dijalankan karena Eisner sempat menemukan satu sosok yang memiliki tekad dan juga ambisi yang sangat besar, yaitu Jeffrey Katzenberg.
Nah, sebelum sampai di titik itu, Katzenberg sendiri awalnya bekerja di perusahaan Paramount Picture, di mana ia menjabat sebagai asisten dari beberapa sosok besar yang ada di sana. Seiring berjalannya waktu, beliau terus memanjat karirnya di sana, hingga akhirnya ia pun menjadi President of Production di bawah naungan Presiden Paramount Picture pada saat itu, yaitu Michael Eisner. Hubungan antara Eisner dan juga Katzenberg ini bisa dibilang sangatlah dekat, walaupun keduanya seringkali berdebat, dan ia juga mengakui bahwa Katzenberg merupakan sosok yang sangat sulit untuk bekerja sama. Dari hubungan inilah, ketika Eisner memutuskan untuk keluar dari Paramount Picture dan berpindah ke Disney, ia segera mengajak teman dekatnya untuk bergabung bersamanya. Katzenberg awalnya hanya diposisikan sebagai salah satu deretan eksekutif dari perusahaan Disney, namun pada akhirnya ia pun ditempatkan di posisi yang cukup tinggi dalam perusahaan tersebut, yaitu sebagai studio chairman. Nah, pada awal menjabat, Katzenberg ditugaskan untuk mengawasi proses pembuatan dari film animasi yang berjudul The Black Cauldron. Proses pembuatan dari animasi ini sebenarnya telah berjalan selama 10 tahun lamanya dikarenakan banyaknya masalah dan juga drama di balik layar. Dengan terlibatnya Katzenberg di dalam sana, proses pembuatan dari animasi ini ternyata masih tidak berjalan mulus dan malahan ia bisa dibilang memperburuk keadaan. Di sana, ia membuat banyak sekali keputusan yang sangat kontroversial hingga tanpa ia sadari, ia telah menciptakan sebuah percikan api kecil yang bakal menjadi titik awal dari konflik besar yang akan terjadi di perusahaan Disney. Pasca perilisan film The Black Cauldron, divisi animasi Disney kini semakin terancam. Tidak hanya animasi ini menghabiskan banyak waktu dan juga biaya, tetapi film ini juga sekaligus mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Di saat semuanya sudah terlihat sangat gelap dan divisi animasi seperti akan dihapus, muncullah sebuah cahaya harapan ketika Disney membeli hak cipta dan sekaligus berencana untuk mengadaptasi buku novel ciptaan Gary K. Wolf yang berjudul Who Censored Roger Rabbit. Buku tersebut menceritakan sebuah dunia di mana para manusia hidup berdampingan dengan para karakter kartun. Secara teknis, Disney sebenarnya sudah pernah membuat beberapa film yang mengkombinasikan antara live action dan juga animasi, tetapi mayoritas film tersebut memiliki kualitas yang terbilang agak kurang. Nah, untuk bisa membuat proyek ini menjadi lebih bagus, Katzenberg memutuskan untuk mengajak salah satu sutradara legend di Hollywood, yaitu Steven Spielberg, untuk bisa bergabung ke dalam proyek ini. Keterlibatan Spielberg di dalam film tersebut membuat semuanya berjalan dengan sangat lancar, tetapi di waktu yang bersamaan, budget pembuatan dari film ini mengalami pembengkakan yang sangat besar. Eisner yang mengetahui hal ini sempat mengalami keraguan karena ini jelas sangat bertentangan dengan filosofi kerja yang telah ia jalankan. Nah, tapi setelah berunding dan sedikit berdebat dengan Katzenberg, ia pun akhirnya mau melakukan taruhan dengan rekan kerjanya itu. Hasilnya, sebuah kesuksesan dan sekaligus titik balik bagi sektor animasinya Disney. Film yang berjudul Who Framed Roger Rabbit ternyata mendapatkan respon yang sangat positif oleh halayak publik maupun kritikus. Selain mendapatkan kesuksesan besar, film ini juga mendapatkan 4 nominasi dan membawa pulang 3 penghargaan dalam acara Academy Award. Tidak hanya itu saja, dikatakan juga bahwa kesuksesan dari film ini berhasil memperbaiki reputasi dari animasi-animasi buatan Disney yang pada saat itu sudah dipandang tidak bagus. Sejak saat itulah, Disney akhirnya bangkit dan mulai memasuki era kejayaannya yang dikenal dengan nama Disney Renaissance. Era tersebut dimulai lewat perilisan film The Little Mermaid pada tahun 1989 dan juga Beauty and the Beast yang rilis pada tahun 1991, yang mana kedua film tersebut merupakan film animasi pertama yang mendapatkan nominasi Oscar dalam kategori Best Picture. Selain film tersebut, Disney masih terus merilis berbagai macam animasi dengan kualitas yang sangat bagus dan keuntungan yang sangat besar. Film-film seperti Aladdin, Pocahontas, dan juga The Lion King merupakan beberapa film yang masuk ke dalam jajaran film yang paling ikonik yang pernah dibuat oleh studio yang satu ini. Semua kesuksesan ini tentunya tidak luput dari peran Katzenberg yang menjadi sosok pemimpin dari divisi animasi di perusahaan tersebut. Lewat kepemimpinannya, ia mampu merubah divisi animasi yang sebelumnya dianggap sebagai divisi yang paling tidak menguntungkan dan membuat perusahaan tersebut hampir hancur, kini malah menjadi divisi yang paling dikenal dan sekaligus menjadi salah satu sektor yang membuat Disney menjadi sangat sukses pada masa itu. Nah, walaupun semuanya terlihat sangat cerah dan bahagia, tetapi di waktu yang bersamaan, perusahaan ini sebenarnya sedang mengalami sebuah drama yang sangat intens. Nah, dari cerita sebelumnya, kita semua seharusnya bisa setuju bahwa salah satu faktor yang membuat Disney bisa menjadi sangat sukses pada masa itu adalah keterlibatan Jeffrey Katzenberg yang mampu membangkitkan sektor animasi di perusahaan Disney. Sosoknya yang sangat ambisius, perfeksionis, dan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter berhasil mendorong Disney untuk menciptakan berbagai macam karya animasi yang luar biasa dan membawa mereka ke era kejayaan.
Nah, walaupun begitu, sifatnya ini juga sekaligus menjadi bumerang bagi dirinya, di mana ia dipandang dengan cukup negatif oleh beberapa karyawan dan juga para eksekutif. Salah satu sosok penting yang sangat membencinya adalah sang pewaris dari perusahaan tersebut, yaitu Roy E. Disney. Sejak keterlibatannya dalam pembuatan film The Black Cauldron, Roy sudah mulai kehilangan respek terhadap sosok yang satu ini karena ia merasa bahwa Jeffrey Katzenberg itu merupakan sosok yang sangat sombong, superior, dan suka bertindak semena-mena. Ketidaksukanya ini dimulai dengan dirinya, ia memutuskan untuk jarang berkomunikasi dengan Katzenberg hingga akhirnya ia pun memilih untuk tidak mau lagi berkomunikasi dengannya, dan apabila terpaksa, maka ia akan berkomunikasi dengan seadanya. Selain Roy Disney, orang yang membawanya ke perusahaan tersebut, yaitu Michael Eisner, juga mulai memandang Katzenberg dengan pandangan yang negatif. Walaupun keduanya sudah sering terlibat dalam berbagai perdebatan dan juga konflik, tetapi semua drama tersebut bisa dikatakan tidak terlalu besar dan bersifat dingin. Keduanya seringkali mengalami kesalahpahaman dan juga perbedaan pendapat, namun mereka masih berusaha untuk saling bekerja sama dan mengerti satu sama lain, mengingat keduanya telah menjadi rekan kerja cukup lama. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, konflik antara mereka berdua kian hari semakin memanas dan juga intens. Semua masalah besar ini dimulai ketika Jeffrey Katzenberg tidak mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Disney, di mana seharusnya ia menerima bonus sebesar 2% dari setiap keuntungan yang didapatkan oleh proyek yang ia kerjakan. Ini semua terjadi karena pada dasarnya sektor perfilman Disney itu sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dikarenakan biaya distribusi dan marketing itu cenderung sangat mahal, mereka pun akhirnya terpaksa harus melakukan tindakan kotor tersebut. Hal ini jelas membuat Katzenberg menjadi sangat murka karena ia menganggap kalau dirinya adalah sang penyelamat Disney dan ia seharusnya mendapatkan lebih dari apa yang telah dijanjikan. Walaupun diperlakukan dengan demikian, tetapi hal ini tidak memadamkan api membara yang ada di dalam tubuhnya Katzenberg. Malahan, ia justru menjadi semakin menggebu-gebu dalam memajukan perusahaan ini. Saking semangatnya, hal ini sampai dipandang sebagai masalah bagi Eisner karena ia melihat kalau ambisi besar yang dimiliki oleh Katzenberg membuatnya menjadi semakin sulit untuk diatur. Di sisi lain, Katzenberg merasa bahwa Eisner ini suka menghambat pekerjaannya. Ia pun memutuskan untuk jarang menghubunginya dalam setiap pengerjaan suatu karya hingga sampai momen di mana Katzenberg sudah tidak pernah mau mengundang Eisner dalam setiap tes screening. Hal ini jelas membuat Eisner menjadi sangat benci terhadapnya hingga sampai di satu titik di mana ia berencana untuk mencari kandidat yang dapat menggantikan posisinya Katzenberg. Perseteruan antara kedua sosok ini terus memanas dan menjadi semakin gila, tapi untungnya ini semua selalu bisa direda berkat keberadaan dari Frank Wells. Wells selalu bertindak sebagai pihak penengah dari konflik tersebut, di mana ia mampu menyelesaikan semua masalah itu dengan cara diplomatis. Berkat keberadaannya, perusahaan ini masih terus mampu untuk beroperasi dan bisa mempertahankan masa kejayaannya, walaupun di dalamnya terdapat sebuah konflik dan juga drama yang sangat hebat. Nah, tapi sayangnya, semua ini tidak bertahan selamanya karena pada tanggal 3 April tahun 1994, Amerika digemparkan dengan sebuah berita duka di mana Frank Wells dinyatakan telah tewas yang disebabkan oleh kecelakaan helikopter. It's a somber mood that hangs over the Walt Disney Studios in Burbank, California today as Hollywood says goodbye to Disney's late president Frank Wells. Tidak hanya peristiwa ini meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam, namun hal ini juga sekaligus membuat perusahaan Disney akhirnya mengalami guncangan yang sama hebatnya seperti di saat mereka kehilangan Walt Disney. Setelah semuanya berduka atas kepergian Wells, para eksekutif dari Disney akhirnya melakukan rapat besar untuk bisa menentukan siapakah yang dapat menggantikan posisinya. Pada rapat tersebut, Katzenberg sudah sangat yakin kalau dirinya lah yang akan menerima kehormatan itu, tapi tanpa diduga, ia disambut dengan sebuah kekecewaan di mana ternyata posisi itu malah diberikan kepada Michael Eisner. Ketika berita ini diumumkan, publik melihat ini sebagai strategi yang dilakukan oleh Disney agar nilai saham mereka bisa tetap stabil, yang padahal ini semua merupakan rencana dari Eisner agar Katzenberg tidak mendapatkan posisi itu. Jadi selama ini, Eisner terus kali menyebarkan berbagai isu negatif kepada para board member dari perusahaan Disney. Kejadian ini jelas merupakan tamparan yang sangat keras bagi Katzenberg, dan hal ini juga sekaligus menjadi wake up call baginya bahwa Disney sudah tidak membutuhkannya lagi. Pasca kejadian itu, Katzenberg sebenarnya masih mencoba beberapa cara untuk bisa memperbaiki reputasinya di perusahaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah ia terus kali mencoba untuk bisa lebih dekat dengan Roy, tapi sayangnya usahanya kali ini bisa dibilang sudah sangat terlambat dan juga sia-sia. Selain itu, ia juga kembali menemui Michael Eisner untuk bisa melakukan banding agar ia bisa menempati posisinya Wells selama beberapa waktu dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang tepat.
Tapi sama seperti sebelumnya, cara ini tidak efektif dengan Eisner yang langsung tidak menerima permohonan tersebut. Ia pun akhirnya menemui Eisner untuk terakhir kalinya, di mana ia mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ia ingin keluar dari Disney. Nah uniknya, kabar ini tidak membuat Eisner menjadi sangat bahagia, layaknya seorang bos jahat yang ingin saingan kerjanya keluar. Malahan, ia sempat mencoba untuk menahan Katzenberg agar mempertimbangkan pilihannya itu dan mencari solusi lain. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Eisner sebenarnya memang tidak pernah ingin menyingkirkan Katzenberg. Ia hanya tidak ingin agar rekan kerjanya ini bisa mendapatkan posisi yang setara dengan dirinya. Mungkin dikarenakan sifat dari Katzenberg ini yang sangat keras kepala dan juga sangat idealis, hal ini pun membuat Eisner berpikir bahwa ia lebih baik menjadi bawahannya saja. Ia sepertinya takut apabila Katzenberg bisa setara dengan dirinya, maka Eisner tidak dapat bersaing dengan kemampuan yang dimiliki oleh rekan kerjanya. Mau yang manapun pilihannya, tapi yang jelas Katzenberg sudah membulatkan tekadnya dan Eisner sudah tidak dapat menahannya lagi. Keduanya pun akhirnya berpisah secara damai dan mengakhiri pertemanan kerja mereka yang telah berjalan selama puluhan tahun lamanya. Sebelum keluar dari Disney, Katzenberg masih belum memiliki rencana apapun ataupun mendapatkan tawaran kerja. Ia hanya ingin agar bisa keluar dari perusahaan yang dianggap telah menyia-nyiakan bakat dan juga jasanya. Nah, semua ini pun segera berubah ketika ia bertemu dengan Steven Spielberg, yang mana dari pertemuannya ini muncullah sebuah ide untuk membangun bisnis bersama. Dari sinilah Jeffrey Katzenberg bersama dengan Steven Spielberg dan juga David Gavin akhirnya membangun perusahaan mereka sendiri yang nantinya bakal menjadi studio yang kita kenal dengan nama DreamWorks. Nah, kabar ini akhirnya sampai di telinganya Eisner dan hal ini pun membuatnya cukup kesal. Ini semua semakin diperparah di mana pengacaranya Katzenberg memberikan Disney waktu deadline untuk segera membayar uang bonus yang telah mereka janjikan kepada Katzenberg. Kejadian ini pun membuat perpisahan mereka yang sebelumnya berjalan dengan damai kini menjadi penuh dengan kebencian dan juga saling bermusuhan. Pada akhirnya, Disney pun terpaksa harus membayar itu semua dengan total 250 hingga 275 juta dolar. Setelah semua drama panas ini, dua sosok pemimpin yang dulunya saling bekerja sama kini bersaing dengan kerajaan mereka masing-masing. Disney akhirnya kembali memasuki masa kegelapan mereka, sementara DreamWorks baru akan memulai perjalanan panjang mereka yang dipenuhi dengan berbagai lika-liku di masa awal berdiri. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian merasa bahwa Jeffrey Katzenberg ini memang merupakan pahlawan dari Disney, atau ia sebenarnya hanya terlalu membanggakan dirinya saja? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!